Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu yang kedua Advent, biasanya gereja-gereja memantapkan persiapan untuk masuk dalam perayaan Natal. Panitia-panitia akan sibuk mempersiapkan acara Natal, juga mengumpulkan dana lewat berbagai cara. Dalam hal ini mereka melakukan dan memberikan yang terbaik. Saya kira ini juga kita tidak bisa mempersalahkan, karena sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Mau masa pandemi Covid level 1, 2, 3 kita tetap jalani, karena itu memang kebiasaan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu mengingat bahwa masa Advent adalah masa penantian akan hari Tuhan yang punya dua makna. Satu, Natal sebagai peringatan akan hari kedatangan Tuhan sebagai juru selamat, dan yang kedua, kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Ia datang sebagai hakim yang dirayakan di dalam kesucian hidup. Artinya setiap orang diminta supaya ada perubahan di dalam dirinya, terutama perubahan hati yang sungguh-sungguh dan benar-benar merindukan kehadiran Allah. Karena saat harinya tiba, kita tidak bisa berkata, Tuhan sabar dulu, tunda dulu, saya belum ini, saya belum itu. Tidak seperti itu. Minggu Advent ini menjadi waktu untuk menguji kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan seperti apa bentuk kesiapan hati dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Teks bacaan kita, Markus menolong kita. Mari kita lihat penulis Injil Markus, dia memulai teks dengan pernyataan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dalam ayat 1. Di sini Markus ingin menunjukkan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Artinya dia memfokuskan diri, menaruh perhatian yang sungguh pada persiapan menyambut Yesus. Kalau boleh meminjam model perayaan liturgi gerejawi, Markus sangat memberikan perhatian pada Advent. Pertanyaannya, bagaimana Kristus bisa diterima sebagai Mesias? Markus mulai dengan memperkenalkan tokoh Yohanes. Yohanes Pembaptis, siapa dia? Dia, kalau kita baca, keturunan imam. Ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabeth, dan memiliki hubungan dekat sebagai saudara dengan Yesus, dengan Maria ibu Yesus. Nah, Markus mulai dengan menyebut Yohanes sebagai figur yang bersuara di padang gurun di wilayah Sungai Yordan. Nah, kalau gitu apa yang dia mau sampaikan? Apa yang hendak dia nyatakan? Bahwa Yohanes Pembaptis adalah sosok yang memiliki keterkaitan dengan Nabi Yesaya. Jika ayat 2, Markus mengutip Maleakhi pasal 3 ayat 1 untuk menyebut utusan yang mendahului kedatangan Mesias. Ayat 2, ayat 3 bacaan kita, dia mengutip Yesaya pasal 40 ayat 3. Kalau dalam Yesaya itu mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun dengan menyisip. Sementara di dalam ayat 2 ini dikatakan ada suara orang. Di sini dia tambah orang yang berseru-seru. Kata orang untuk memperjelas figur manusia. Dalam hal ini tugas tanggung jawabnya untuk membuka jalan, mempersiapkan dan membuka jalan. Nah, para penafsir Bapak Ibu Saudara-saudara menjelaskan tentang mempersiapkan segala sesuatu untuk membuka jalan dengan menunjuk pada Keluaran pasal 23 ayat 20.
Kalau kita baca di situ mengisahkan tentang malaikat yang berjalan di depan dalam kisah perjalanan umat Israel di padang gurun. Bahwa Allah membuka jalan antara dirinya dengan umat. Boleh dibilang sebagaimana dulu seorang malaikat berjalan di depan umat di padang gurun, begitu pula sekarang Allah menyuruh utusannya untuk mempersiapkan jalan menuju Allah. Nah, ketika Yohanes Pembaptis mengumumkan bahwa dirinya lah seorang yang berseru-seru, maka Markus hendak menegaskan bahwa sang pembuka jalan itu sudah ada di tengah-tengah umat. Ya, dengan peran mengumandangkan tentang pertobatan dan baptisan. Yohanes, Bapak Ibu Saudara-saudara, datang sebagai utusan Allah yang datang mendahului Kristus anak Allah untuk mendorong orang kembali kepada Allah demi pengampunan dosa. Sebagai seorang utusan, kalau kita baca Yohanes sangat kenal dirinya, dia sangat tahu tugas, tanggung jawab yang mesti dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, seruan pertobatan yang ia serukan tidak dapat dilepas dari konteks yang dihadapi saat itu. Mengapa? Sebab keadaan di situ sangat memprihatinkan. Di situ ada kehancuran moral, kejahatan di bidang sosial, kejahatan di bidang seksual begitu merajalela. Bahkan Yohanes sendiri menyebut keadaan yang terjadi saat itu dengan kata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Matius pasal 3 ayat 7. Sangat kacau. Nah, dalam situasi di mana kejahatan merajalela, orang tidak berani menegur kesalahan dan kejahatan dosa yang ada. Orang memilih untuk tutup mulut karena takut nanti mendapat hukuman pancung akibat mengkritik penguasa saat itu. Yohanes tampil beda. Dia berani dan siap menanggung resiko dengan menyuarakan berita pertobatan, dan tujuannya mereka hidup supaya mereka hidup sebagai umat yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Nah, bagi Yohanes, pertobatan umat itu sangat penting. Pertobatan adalah pintu masuk bagi berlakunya pengampunan Allah atas segala kejahatan dosa manusia. Tanpa pertobatan diri, artinya kebinasaan akan terjadi. Sedangkan bertobat atau meninggalkan segala sesuatu, cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, akan membawa orang semakin dekat kepada Allah, bahkan memiliki kehidupan kekal di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes mendesak agar umat segera bertobat karena Tuhan sendiri sudah ada di depan ambang pintu. Waktunya sudah sangat terbatas dan tidak lama lagi Mesias akan datang. Nah, ini undangan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada umat dan orang di zaman itu. Juga kepada penduduk Yudea, bangsa Israel, termasuk kita umatnya saat ini, diserukan, bertobatlah dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada syarat yang lain selain pertobatan. Juga tidak hanya sebatas pikiran, tetapi harus dibarengi dengan perubahan di dalam tindakan perilaku yang seturut dengan kehendak Allah tentunya. Karena hidup orang yang bertobat akan selalu memelihara hubungan dekat dengan Allah lewat membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Allah. Itulah yang diminta oleh Yohanes Pembaptis untuk dilakukan oleh orang-orang dalam menyambut kedatangan Mesias.
Dan seruan Yohanes ini Bapak Ibu Saudara-saudara ternyata sangat menarik perhatian orang banyak. Terbukti dengan datangnya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem untuk mengaku dosa mereka. Dalam ayat 5 dikatakan mereka memberi diri untuk dibaptis di sungai Yordan. Mereka datang dengan kesadaran sendiri, tanpa tekanan atau tanpa paksaan oleh siapapun. Mereka memberi diri dibaptis di sungai Yordan, dan baptisan atau dalam bahasa Yunani bilang baptisomai, itu dia memiliki arti membasuh juga memandikan. Kalau di dalam Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan atau diartikan membenamkan, menyelulupkan atau menyelamkan. Nah, setelah seseorang mengaku dosa di hadapan Yohanes Pembaptis, maka orang itu dibenamkan ke dalam air hanya sebentar sebagai simbol dosanya sudah dihapuskan. Tetapi bukan berarti bahwa kita menyatakan cara baptis seperti itu yang benar. Tidak seperti itu. Sebab Alkitab banyak ragam tentang baptisan yang dasarnya punya tujuan dan arti yang sama, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Dan tidak ada yang menentang hal itu. Mau selamkan, mau secara percik, ketiga nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah yang menunjukkan keabsahan bahwa kita menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam memperingati atau menghayati Minggu Advent yang kedua, mari kita belajar untuk selalu mewujud nyatakan iman percaya kepada Yesus, didasari oleh hati yang tulus dan didorong oleh keinginan sendiri tanpa paksaan. Kita mau mengerjakan sesuatu bukan tunggu disuruh dulu, atau kita buat sesuatu lalu kurang mendapatkan penghargaan. Kalau orang Amarasi bilang toprasik, tidak terima baik, lalu kita menarik diri dari persekutuan. Tidak seperti itu, karena kita punya dasar, kita punya motivasi jelas. Kalau orang dia punya fokus, motivasinya ke depan, tantangan di perkuliahan yang kita hadapi bukannya membuat kita menarik diri, kita kecewa, lalu kita tidak lanjut kuliah, tidak. Tetapi kita fokus, kita cari jalan, terutama libatkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong orang-orang yang mau hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Kita melakukan perubahan di dalam diri kita, hal-hal yang sederhana, yang terkesan sepele terabaikan. Dan itu kita lakukan sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Sambil berbuat yang terbaik, kita menantikan kedatangannya dan kita dapat mengatakan, datanglah Tuhan. Amin.